Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bawakan tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada modul 3.1. Perkenalkan, nama saya Haji Anis Soleh SPD, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Barito Kuala. Di sini saya akan membawakan tugas demonstrasi kontekstual yang mana banyak sekali ada beberapa soal, yaitu yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak di sekolah atau lingkungan asal Anda? Nah, jawaban saya seperti ini. Sebagai seorang pendidik, seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Saya sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar serta tidak memihak pada salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut apakah merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral. Nah, dalam modul 3.1 ini saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, ilmu yang saya dapatkan di modul ini saya akan bagikan kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat di SD. Sedang cara memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu kelompok KKG, komunikasi praktisi kami buat dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi guru. Pertemuannya biasanya dilaksanakan satu kali dalam sebulan. Nah, dalam kesempatan tersebut akan saya coba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas teman guru pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar cara pengambilan keputusan. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu, apa langkah-langkah awal yang saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Yaitu sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran, saya dalam mengambil suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dan untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan langkah awal untuk identifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapkan adalah benar dilema etika atau bujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, soal selanjutnya yaitu mulai kapan? Mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Nah, sehingga saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah yang ada dalam modul ini. Jadi mulai saya mendapatkan ilmu ini, saya akan mencoba mempraktikkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Nah, seseorang yang menjadi teman diskusi saya untuk menemukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Yang akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah tentunya kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Dalam hal ini mengukur efektivitas pengambilan keputusan. Tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak ada berpihak sebelah. Karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi yang terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Pengambilan keputusan tepat dalam memimpin pelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak
atau antara dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar sehingga tidak merugikan salah satunya. Nah, dalam kritis suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk memperhatikan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan suatu keputusan. Nah, mungkin dari pengalaman dan latar belakang ke tempat kita kerja, yaitu di institusi pendidikan, dilema etika adalah sebuah kasus yang sangat berat yang sering kita hadapi dari setiap kejadian. Ketika dilema etika datang dan harus kita hadapi, maka kita akan selalu ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, namun bertentangan dengan cinta kasih, sayang, perhatian, kebenaran, kebebasan, keadilan, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab, serta suatu penghargaan akan hidup. Nah, di samping itu kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa untuk unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan situasi dilema etika karena bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi terjadi suatu kejadian. Artinya ada benarnya kita tetap berpegang pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran, namun ada kalanya tidak bisa berpegang pada aturan karena situasi tertentu. Nah, demikian pula sebaliknya ketika dihadapkan pada situasi bujukan moral versi benar versi salah, artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Jika salah dengan alasan baik apapun kejadiannya tersebut, maka tetap saja bernilai salah. Nah, mungkin sampai situ aja tugas demonstrasi saya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.